Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Sagaf Basri di video kali ini. Dan kali ini kita akan membahas mengenai brand dan branding. Nah, kebetulan beberapa waktu lalu saya berkesempatan untuk mengikuti workshop brand bersama Pak Subiakto, Pak B kita panggilnya. Beliau adalah pakar branding, pakar plus praktisi branding yang sudah 50 tahun terakhir ini malang melintang di dunia brand. Banyak sekali brand besar yang telah beliau pegang, mulai dari permen sampai mie instan, resto, sampai presiden. Ya, presiden waktu itu Pak SBY dan Pak JK tahun 2004. Saya kebetulan juga mengikuti workshop beliau yang khusus membahas mengenai bagaimana beliau membranding kedua calon presiden waktu itu, sehingga bisa menjadi RI 1 dan RI 2 berhasil di pemilu presiden. Itu sangat luar biasa. Oh ya, ini walaupun saya baru sabuk kuning, ini bisa bikin brandnya baru sabuk kuning karena belajar dari masternya, jadi saya mudah-mudahan bisa share sedikit kepada teman-teman semua di sini. Oke. Mengenai brand dan branding. Apa itu brand dan apa itu branding? Brand itu pada dasarnya adalah ikatan emosional yang terjalin antara konsumen dan produk kita. Lalu apakah brand itu logo? Apakah brand itu website? Apakah brand itu tagline? Apakah brand itu merek? Bukan. Itu semua yang disebutkan tadi, logo, merek, tagline, itu semua adalah identitas atau brand identity, identitas dari brand tersebut. Tapi yang kita sebut brand adalah ikatan emosionalnya. Singkatnya seperti ini, misalkan ingat mie instan, maka ingat titik-titik. Nah, produk di titik-titik itu udah mempunyai ikatan emosional. Kalau kita jawab Indomie misalkan, ya berarti sudah punya ikatan emosional dengan kita. Atau kita jawab mie sedap, nah, itu juga udah punya ikatan emosional dengan kita. Nah, sedangkan branding apa itu? Branding adalah kegiatan untuk mengaktifasi value-value ke dalam benak konsumen. Jadi mengaktifkannya. Misalkan kayak tadi ya, bagaimana suatu produk mie instan tadi, Indomie, itu kok bisa kita ingat terus-menerus. Nah, itu kegiatannya ada yang disebut dengan kegiatan branding. Nah, di workshop Bisa Bikin Brand, Pak B memulainya dengan perbedaan marketing, selling, dan branding. Dapat kita lihat bahwa marketing itu memang dia menghitung dari market share yang ada untuk penetrasi ke pasar dari produk yang telah ada. Kemudian kalau selling itu tentu kegiatan yang menjual sebanyak-banyaknya. Apakah dengan strategi diskon, dengan cicilan, dan lain-lain, itu di selling. Kalau branding, tujuan akhirnya adalah loyalty. Jadi ketika konsumen sudah bisa membela produk atau jasa kita dibanding yang lain, nah itu udah dapat tuh proses branding kita itu di situ. Jadi konsumen membela, oh enggak kok, kalau pakai mobil ini saya merasa lebih nyaman tuh, saya merasa lebih enak loh dibanding mobil yang itu enggak enak, saya pernah pakai. Nah, itu adalah hasil proses dari branding. Nah, untuk bisa menghasilkan brand dan menjalankan branding, ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Ya, kita harus mempunyai brand identity, kemudian dilanjutkan dengan brand activation dan brand disruption. Nah, sayangnya brand disruption ini saya masih belum mengikuti workshop dari Pak B, masih belum ada workshopnya. Saya rekam ini di masa COVID, jadi mungkin Pak B lebih banyak saat ini menjalankan program workshopnya secara online. Nah, di brand identity dan brand activation, kita akan membahas beberapa item yang disebut dengan brand plan, yaitu bagaimana merencanakan sebuah brand untuk mendapatkan identitasnya yang tepat, ya. Jadi brand itu dimulai dari produk. Kemudian dari produk tersebut
dia masuk ke kategori market yang mana, segmentasinya apa, targetnya siapa, kemudian value-nya apa, core value dari brand tersebut apa, added value-nya apa, positioning-nya di mana. Nah, itu adalah masuk ke brand plan. Kita harus rencanakan itu semua. Setelah brand plan itu kita miliki, baru kita meningkat ke brand activation plan. Brand activation plan itu adalah bagaimana sebuah brand bisa diserap oleh panca indera kita melalui teknik-teknik tertentu atau melalui tools tertentu sehingga teringat terus ke benak kita. Misalkan activationnya bisa melalui behavior, kebiasaan kita misalkan. Waktu itu Pak B juga pernah memberikan contoh mengenai Enggran. Enggran adalah sarapan kedua. Itu waktu itu multivitamin ya, nggak tahu saya sekarang masih ada, saya masih ingat iklannya itu. Itu adalah sarapan kedua. Behaviornya adalah orang setiap pagi sarapan, tapi dengan Enggran itu kalau nggak salah. Nah itu sarapan kedua. Jadi dia harus setelah sarapan pertama dia harus minum itu supaya badannya fit. Kemudian activation ini juga bisa dilakukan dengan jingle, dengan video, dengan copywriting. Kalau kita sekarang di media sosial maupun di internet mempunyai digital asset ya. Digital asset kita itu bisa ada di YouTube, di Facebook, di Instagram ya. Itu diaktifkan itu semuanya secara digital. Nah, tujuan akhirnya adalah untuk bisa membypass, ini kalau dibuka nih otak kita ini ada 3 jenis ya, mudah-mudahan kelihatan ya. Ada human brain yang selalu menganalisa, wah ini bener nggak ya, wah ini terlalu mahal ini nggak sesuai dengan saya. Nah itu human brain. Kalau lizard brain itu yang kecil ini adalah sederhana, dia pokoknya menghindar atau lari atau ngumpet ya, itu ya, lari atau ngumpet itu lizard brain. Makanya kalau ada cicak kita deketin pasti, kalau nggak lari ngumpet ya, itu. Nah, yang memberikan keputusan di otak kita adalah mammal brain atau otak mamalia. Itu lebih ke perasaan. Nah, makanya visual, kemudian jingle, kemudian copywriting yang dibaca itu membypass tuh story, cerita-cerita itu membypass logika apakah ini perlu atau enggak. Nah, itu membypass sehingga masuk ke benak kita. Nah, ini sepintas tentang brand dan branding. Kalau teman-teman mau diskusi seputar ini silahkan. Kemudian juga saya sarankan teman-teman UKM, para profesional, coba ikut workshop bisa bikin brand. Saya belum tahu kapan diadakan lagi, tapi yang pasti biasanya ada di timeline-nya di Facebook atau di Instagramnya Pak B, itu suka ada jadwal-jadwalnya. Oke, terima kasih sekali lagi. Dan kalau ada komentar atau pertanyaan silahkan ditulis di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum.